kan dulu kan orangnya orang keluyuran, orang bisnis jarak jauh. Ke Payang, Blitang, Payang Lampung cari kerbau. Cuman waktu ada aku kan nyusul maknya ke ladang, jatuh, lampatan itu patah. Itulah aku kepikiran nanam ini. Aku lah tidak ada tenaga, nggak bisa jalan, main otak baik. Kuncinya orang sekolah kan nggak harus jadi pegawai. Yang penting hasil untuk sekolah itu untuk mikir hidupnya dia, kerjanya jangan seperti orang dulu. Maksudnya orang dulu kan kalau tani harus lebar, tenaga harus kuat, kalau kini enggak. Kalau ada pendidikan, tanahnya dikit, hasilnya banyak. Itu maksudnya, hasilnya orang sekolah. Seperti bibit ini kan penangkar ini ke 3 tahun. Pertama dapat duit 200, dapat 1 juta, baru ngangkat 10 juta, 15 juta, 3 tahun ke atas kan, sampai 30 juta, sampai pernah 90 juta kan. Nah itu arti penghasilan dari kita tekun bibit yang kita coba 100 batang dulu, 5 batang dulu. Cabai itu sama. Penyakit ini mas, tadi ya kalau kita nyambung di sekolah ya. Kita SR. Nah, kalau kita hitung kita ini sudah S berapa mas? Sekarang S2, S3, mungkin sudah S10 mungkin kan? Kalau kita hitung-hitung. Makanya kita bicara masalah sungguh-sungguh kerja yang bekti betul. Itu kalau mau meraih hasil yang besar ya otomatis mas harus sabar ini. Harus sabar. Banyak contoh kan? Sini banyak loh mas. Gerakan DRS pertanian, gagakan S2, S1, SD3 banyak. Nganggur. Nganggur kenapa? Ya dia enggak, ya kalau semua mau mengharapkan negeri, enggak mungkin lah mas. Apa muat kantornya? Gini kan bayar pemerintah, duit berapa pemerintah bayar orang? Ya kita harus swasta lah, pengusaha lah. Kalau dihitung-hitung, kalau kita sudah punya ilmu, ya jelas pak. Dari unsur tadi sekolah SR tadi, punya ilmu ya kita masih, kalau mencari duit itu masih enak pengusaha. Petani inovatif. Alhamdulillah. Di Cirimbu. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan. Tapi cinta lengkapi kita. Tanahnya luas. Ini desa ini ada 1070 hektar. Tapi kehidupan petaninya masih katakanlah masih di bawah rata-rata, Mas. Mungkin Mas bisa lihat masih banyak yang rumah dari gedek, rumah dari papan, mobil juga ada 4 cuma di kampung ini. Jadi kita coba mau menggerakkan itu, Mas. Menggerakkan, memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada. Jadi ya alhamdulillah, nyatanya dari dulu hanya kami bertiga, sekarang anggota kita di sini yang menanam jeruk, yang anggota di kelompok tani Citrun Tani Mandiri itu aja udah 57 orang, ditambah satu lagi kelompok lain itu ada sekitar 20 orang. Jadi udah hampir 80, berarti 77 orang yang sudah menanam jeruk. Dan luasan juga yang untuk kelompok tani yang sudah kita bentuk di sini udah 55 lebih hektarnya dalam jangka waktu 2 tahun. Ya ini maksud saya prestasi yang cepat dicapai. Tidak semua desa mau dan bisa seperti itu gitu. Nah, dalam jangka 2 tahun jumlah tanaman yang sama itu sampai sekian puluh hektar itu, Mas. Jadi itulah kenapa kita memilih di sini.
ada orang jual Genol kan. Jadi karena kalau bisa dibuat sekring. Lalu kami nyoba sendiri, variasi sendiri kan, buatlah sekring dari bisnet hitam. Orangnya yang jual bukan yang itu katanya. Itu harus kedap dengan serangga. Kalau bisnet yang hitam itu kan jarang. Nah, jadi nggak boleh dibelikan yang bisnet yang biru ini. Nah, itulah mulai terus dibantu kan. Udah dibantu sekitar 3 bulan kami diajak jalan-jalan ke Jawa, ke Pengalengan. Biarpun ongkosnya itu lebih dari pesawat terbang, naik mobil pedal kan, nggak apa-apa lah, kita cari pengalaman kan gitu. Diajaklah ke sana, PP itu 2 juta ongkosnya mobilnya. 1 orang. Di sana sekitar 1 minggu lah. Kita jalan-jalan kan. Dengan nengok penangkar kan, cara-caranya penangkaran bagaimana kan di PPI di PPI Pengalengan. Terus di gudang paguyuban Pengalengan tuh, nah, udah ke sana kemarin. Dulu kalau 400 meter persegi kan, itu dapat setengah ton tuh udah bagus. 400 meter persegi kan berarti 20 kali 20 kan. Nah itu paling 500 kg. Kalau sekarang ini kalau bibit yang G0 ini G2, G3, G4 bisa 1,5 ton per 400 meter persegi. Itu perbedaannya 2 kali lipat. Jadi hasilnya cukup tinggi kalau yang ini. Yang generasinya G0, G1, G2 itu. Dulu kita pernah menanam kentang yang benihnya kita datangkan dari luar. Akan tetapi ada salah satu kentang yang pertumbuhannya berbeda dari yang lainnya. Dia lebih dominan, menonjol dari penampilan fisiknya. Baik itu batang, daun, serta keberagaman umbinya. Jadi disitulah kita mulai menyeleksi benih kentang yang saya beri nama Marina. Arti daripada Marina, saya mengambil tema yang mana apalah arti sebuah nama. Jadi ini tuntutan daripada kawan-kawan petani, mereka mengharapkan adanya suatu nama dari kentang yang saya seleksi. Jadi yang pertama varietasnya adalah granola, namanya adalah Marina. Marina itu sendiri adalah nama kami sekeluarga, Mas. Jadi sebagai identitas ada Mariono, Iin, Alfi dan Ona, itu nama anak-anak kami. Jadi disitulah kita sematkan agar nanti kawan-kawan mudah untuk cari kentang ini Marina. Granola dari siapa Pak Mariono misalnya? Pasti Marina, itu aja. Orang sini keingintahuan mencoba itu tinggi. Jadi begitu ada produk baru, pasti langsung kita sarankan orang pakai, rata-rata pakai. Tapi setelah itu kelanjutannya, kadang orang nggak pakai lagi kalau nggak bagus kan gitu. Tapi kebetulan Rembu ini kayaknya bagus. Jadi begitu orang pakai, langsung pakai terus kan itu.